Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, semoga dirahmati oleh Allah. Kita sampai pada halaman ke-17 dari juz 1 surat Al-Baqarah. Silakan yang mau praktek membaca kitab untuk klik tombol angkat tangan. Teman-teman yang melalui Instagram bisa join ke Zoom seperti yang disematkan di kolom komentar. Baik, silahkan Dewi dibacakan ayatnya. Iya, dibacakan ayatnya. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يبين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس، فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل أو بما هو مماثل له. Tunggu dulu, ulang lagi. Ini pen saya nggak bisa. Sebentar. Sampai mana tadi? Coba diulang dari hina yarfa'u hukma ayatin. حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس، فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل أو بما هو مماثل لها، وذلك بعلم الله وحكمته. وأنت تعلم أيها النبي أن الله على كل شيء قدير فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. Oke, cukup. Sebentar, ini pennya tiba-tiba error ya, teman-teman. Tidak bisa terhubung. Saya cek dulu. Ya, tidak terhubung ya. Tunggu sebentar. Karena kalau nggak ada pennya, tidak jelas penjelasannya ini. Qadarullah, ini kok tiba-tiba error. Sambil menunggu, coba Dewi tadi bacakan yang versi Indonesianya ya. Saya unmute lagi sambil saya atur pennya supaya bisa. Coba dibacakan. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa manakala dia mengangkat hukum suatu ayat dari Al-Quran atau mengangkat lafaznya, di mana dia membuat manusia lupa terhadapnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan apa yang lebih bermanfaat darinya di dunia dan di akhirat, atau sesuatu yang sepadan dengannya. Dan hal itu dengan dasar ilmu dan hikmah Allah. Dan engkau, wahai Nabi, mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia melakukan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia inginkan. Oke, ini pensilnya tidak bisa terhubung ya. Qadarullah masyafa'al, biasanya bisa. Tahu-tahu ini tidak bisa. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Pensilnya error.
Oh. Ya, ternyata qadarullah tidak bisa. Nanti mohon ditunggu. Kalau begitu untuk pertemuan kali ini tidak ada coretan di layar ya. Biasanya saya ada coretan di layar. Qadarullah ininya tidak bisa ya. Semoga besok sudah bisa dimulai dengan yang tablet satunya. Alhamdulillah ada tablet satunya, tapi ini kita kondisi tidak bisa menampilkannya di layar sekarang. Oke, teman-teman di sini kita terbatas dengan yang kita punya sekarang karena pennya rusak. Padahal kemarin hari Ahad kita kelas normal ya. Tapi ini tiba-tiba pennya rusak. Nanti kita coba. Oke, kita lanjutkan dulu saja penjelasannya ini. Allah menjelaskan di sini ketika yarfa'u hukma ayatin minal Qur'an, Allah mengangkat hukum suatu ayat dari Al-Qur'an. Ini menjadi penjelasan dari kata nansakh. Nasakh di dalam bahasa Arab. Nasakh di dalam bahasa Arab ini adalah termasuk fi'il yang diawali dengan huruf nun. Dan berkata para ulama ahli fikih lughah bahwa fi'il yang berawalan dengan huruf nun itu menunjukkan makna nusyu' dan zuhur, tampak dan berkembang. Contoh-contohnya misalnya banyak fi'il-fi'il yang lain, misal kata naba'a artinya muncul. Kemudian kata-kata yang lain, nabasya, nabata, tumbuh. Ini dalam fikih lughah. Fikih lughah ini pendalaman asal usul akar katanya gimana, makna-makna terkait gimana, hubungan ketika huruf ini maka maknanya ini. Ini dipelajari fikih lughah ya. Nasakh itu artinya adalah ketika dia awalannya nun kemudian huruf sin, maka dia menunjukkan perubahan dari yang bagus menuju kepada yang lebih bagus. Ini makna secara bahasa dinukil dalam kitab-kitab i'rab. Langsung saya percepat aja ya. Bisa kita tunjukkan di sini kitabnya, tapi malah nanti lama. Nah, di sebelah sini ya. Itu kan lama kan. Jadi saya tidak mau memperlama. Nah, misalnya kita klik di sini. Nah, dirujuk ke kitab ini misalnya. Punya Muhammad Safi, kemudian juga dirujuk ke kitabnya Muhyiddin Darwish. Nah, nanti kelamaan. Langsung aja kita percepat. Supaya waktunya cukup ya. Baik. Selanjutnya, ini arti dari kata nansakh, yang artinya adalah al-izalah, menghilangkan. Kalau di sini mengangkat hukumnya, au yarfa'u lafdhaha, atau yang diangkat itu lafadznya. Yang diangkat bisa lafadznya. Jadi dalam ilmu nasakh itu sendiri, nasakh itu apa Ustaz? Nasakh itu ada penghapusan hukum, istilah gitu ya. Dalam Al-Qur'an, dalam syariat Islam terjadi yang namanya penghapusan hukum atau pengangkatan hukum, atau yang diangkat atau dihapus bukan hukumnya tetapi lafadz ayatnya. Hukumnya masih ada, lafadznya tidak ada lagi. Jadi berarti kita kenal ada dua, mengangkat hukum tapi lafadznya masih ada. Beberapa ayat Al-Quran seperti itu tapi hukumnya sudah nggak berlaku. Atau sebaliknya, lafadznya diangkat, hukumnya masih ada. Oke ya. Dan yang ketiga, dua-duanya diangkat. Lafadznya beserta hukumnya diangkat. Jadi ada yang salah satu, hukum atau lafadznya, lalu ada yang dua-duanya, hukum dan lafadznya sekaligus diangkat. Ini namanya nasakh. Dan nasakh bukan terjadi kepada umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga berlaku pada para nabi-nabi terdahulu. Nanti kita nukil ya di sini. Au nunsiha, dalam qiraat dibaca nunsiha, dalam qiraat yang lain nansaha. Dalam qiraatnya Ibnu Katsir dan siapa lupa saya. Jadi qiraat itu sangat berfungsi ketika membahas perbedaan penafsiran. Contohnya seperti ini.
maka dia perlu didatangkan qiraatnya, riwayat qiraatnya gimana. Ada nansaha dan ada nunsiha. Dari kata ansa yunsi, yang membuat lupa. Artinya membuat lupa, ansa yunsi. Kalau nasa'a artinya mengakhirkan. Seperti kita kenal ada istilah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu masalah di tempo, waktu, pengakhiran. Begitu ya. Nah, di sini maka penafsirannya aununsiha, hanya kembali dhamirnya ke ayah. Kami membuat ayat tadi dilupakan oleh manusia. Gitu kan ya. Fayansahan nas. Sebagian ulama menafsirkan seperti ini. Sebagian lagi menafsirkan yunsi artinya yatruk, meninggalkan, membiarkan. Kemudian kalau diartikan nansaha, mengakhirkan ayat tadi. Maka kemudian didatangkan di sini na'ti bi khairim minha au mithliha. Na'ti di sini adalah jawab syarat, di mana huruf syaratnya. Teman-teman, di mana yang menyebabkan syarat itu terjadi? Coba saya tanya, amilnya mana? Tuliskan di kolom chat. Apa yang menyebabkan di situ ada syarat? Itu jadi kalimat syarat loh barusan. Apa yang menyebabkannya? Saya tanya ya. Ma, bukan huruf syarat, isim syaratnya ya. Amilnya yang menyebabkan dia syarat apa? Ma di awal ini isim syarat. Tetapi dia sekaligus sebagai maf'ul bihi. Maksudnya gimana tuh? Isim syarat sekaligus maf'ul bihi. Jadi kalau diartikan kan, kalau cuman belajar Al-Quran terjemah diartikan apa-apa gitu, atau apapun, atau ya apa-apa. Biasanya apa-apa, apa atau apa-apa. Biasanya gitu ya. Kalau dalam versi sederhananya buat orang awam. Tapi kalau kita belajar di sini, dia adalah sebagai maf'ul bihi muqaddam yang di depan. Untuk siapa? Maf'ul bihi untuk kata nansakh. Beri kata nansakh fi'il di sini, maf'ul bihinya malah ma di situ tadi. Kembali ke dia lagi. Ini enggak biasa, enggak seperti isim syarat yang lain atau huruf syarat yang lain. Sehingga orang Indonesia kemudian menerjemahkannya apapun, kan gitu ya. Apapun yang dihapus dari ayat, maksudnya apapun yang kami menghapus ayat tersebut, berupa ayat tersebut pada apapun tadi, kembali ke apapunnya tadi ya. Au nunsiha, atau kami membuatnya dilupakan atau mengakhirkannya atau meninggalkan atau membiarkannya, maka pasti na'ti. Di sini kenapa dikatakan maka pasti? Karena ini jawab syarat. Di sini terjadi jawab syarat, na'ti bi khairin min, lihat nih, na'ti jawabus syarat. Namanya jawab syarat ini penting banget untuk tahu di ilmu nahwu ya, tentang masalah jumlah syartiyah, tentang masalah jawab syarat, fi'il syarat. Semua ini selalu terkait. Fi'il syarat ketika terwujud, datang dia, maka jawab syaratnya pasti datang. Sering kita contohkan misalnya in ta'kul tashba', kalau kamu makan pasti kamu kenyang. Berarti kamu tidak kenyang kalau kamu tidak makan. Jelas ya? Jadi ini terkait. Jawab syaratnya terwujud ketika fi'il syaratnya terwujud. Fi'il syaratnya tidak terwujud, jawab syaratnya tidak terwujud. Berarti kalau kita lihat di sini, ya, setiap kali Allah menghapus atau mengangkat hukum atau lafadz dari ayat atau keduanya, atau mengakhirkannya atau membuatnya dilupakan, pasti kami, yakni Allah di sini litta'zim, untuk pengagungan, bi khairim minha, na'ti bi khairim minha, kami datangkan yang lebih baik dari ayat tersebut yang tadi atau yang semisal dengannya. Ini bantahan bagi orang Yahudi, terutama orang-orang Yahudi dan siapapun yang mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi dalam masalah nasakh. Yang mereka, kok Allah hari ini bilang A terus kemudian besok bilang B? Kok hari ini Muhammad membolehkan, besoknya melarang? Kok hari ini dilarang terus kemudian besoknya dibolehkan? Apa ini nggak pelin-pelan, katanya gitu ya? Kok ini pelin-pelan, hari ini bilang A, besok bilang B? Maka dibantah oleh Allah di sini. Apapun yang kami hapus berupa satu ayat, apapun, karena ini
Kalau dalam ilmu usul fikih, ini adalah nakirah. Dalam siyak syarat bermakna umum. Apapun ayat tersebut, semua ayat apapun. Gitu ya kalau diartikan jadinya ya. Karena dia lafadz umum dalam ilmu usul fikih. Ini nakirah dalam siyak syarat. Termasuk lafadz umum. Na'ti bi khairin minha au mithliha, pasti kami datangkan yang lebih baik ataupun yang semisal dengan ayat tadi. Ini bantahan buat orang-orang Yahudi ataupun siapapun yang mengikuti jejaknya orang Yahudi dalam masalah ini yang menganggap bahwa Allah dan Rasulnya pelin-pelan. Hari ini bilang A, besok bilang B, dibantah. Salah satunya ini terkait sebenarnya ada munasabah dengan ayat. Munasabah itu hubungan, keterkaitan antara ayat satu dengan ayat lain sehingga berurutan. Ini dalam ilmu Al-Quran dikenal dengan ilmu at-tanasub. Keterkaitan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kalau kita lihat, sebenarnya ini berkaitan dengan ayat yang ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Awalnya dibolehkan mengucapkan ra'ina. Perhatikan kami. Perhatikan keadaan kami. Tunggu dulu ya Rasul. Kami ingin memahaminya. Aslinya begitu. Tapi karena ra'ina dalam bahasa orang Yahudi itu adalah ejekan, maka kemudian dilarang. Awalnya boleh, kemudian dilarang. Terjadi yang namanya nasakh kan di sini. Nah, kemudian disebutkan di sini di bawahnya, kemudian mereka itu tidak mau kalau tidak turun kepadamu berupa kebaikan. Ini masih berkaitan dengan itu. Karena diturunkan ayat yang itu adalah sebenarnya kebaikan. Nah, di sini kaitannya. Jadi ini sebenarnya masih pembahasan membalas orang-orang Yahudi. Nanti di sini masih menyinggung lagi orang-orang Yahudi bagaimana mereka bertindak, bersikap kepada para nabinya. Yang tidak boleh diikuti oleh umat Islam. Maka kemudian sesungguhnya Allah pasti mendatangkan apa yang kalau di sini disebutkan anfa' minha, lebih bermanfaat daripada ayat yang sebelumnya yang diangkat fil ajili wal ajili. Apa bedanya ajil dengan ajil? Yuk saya tanya teman-teman. Kolom chat coba tulis. Ini sengaja kita matikan ya mikrofon teman-teman yang lewat Zoom nih. Al-ajil dengan al-ajil, apa bedanya? Coba tulis di kolom chat. Al-ajil dengan al-ajil. Mana kok belum ada yang jawab nih? Yang mana yang cepat ini? Cepat atau lambat? Betul. Yang mana yang cepat, yang mana yang lambat? Mana nih yang lain? Tidak ada jawaban ini. Ajil yang cepat, betul. Ajil yang cepat. Al-ujalah. Al-ajalah. Maaf, al-ajalah. Al-ajalah itu minas syaitan. Kalau al-ajil yang lambat. Baik cepat ataupun lambat. Au bima huwa mumathilun laha, atau apapun dengan yang dia itu sama, setara dengan ayat sebelumnya. Dan ini melalui ilmu Allah, kebijaksanaan Allah, hikmah Allah. Allah lebih tahu mana yang lebih baik buat makhluknya. Wa anta ta'lam, dan engkau wahai Nabi tahu bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Semua terserah Allah. Fayaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki dan menghukumi apa yang Allah inginkan. Terserah Allah mau ngapain. Kenapa kamu kok ribet mau ngurusin Allah melakukan ini, melakukan itu? Bukan urusan kamu. Allah mau melakukan A, itu kehendak Allah, terserah Allah mau melakukan itu. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ayat 107. Abu Ukasyah, maaf ini nggak ada coret-coretnya karena error ya. Tidak bisa. Ya, silakan dibaca ayatnya. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Oke, dibaca. Qad alimta ayyuhan nabiyyu anna Allah huwa malikus samawati wal ardi yahkumu ma yuridu wa ya'muru ibadahu bima syaa wa yanhahum amma syaa wa yuqarriru minasyar'i ma syaa wa yansakhu ma syaa wa ma lakum ba'dallahi min waliyyin yatawalla
umurakum wala nasirun yadfa'u Wala nasirin, karena di situ kenapa kok baca nasirin bukan wala atau ke wali nasira, diataf ke wali, betul. Wala nasirin wala nasirin yadfa'u ankum ad- ad-darra ya Zat. ad-durra, Ad-durra dotnya dhammah. Terus ba balillahu mm-mm, wa waliyu zalika kullihi mm-mm, wal qadiru alaihi. betul. Wal qadiru alaih. Dan engkau telah mengetahui wahai Muhammad. Jadi di sini kalau kita lihat di sini masih berupa pertanyaan, alam, kan pertanyaan hamzah, istifham. Tetapi kalau kita lihat dalam penafsirannya disebutkan qad alimta, kamu telah tahu. Sedangkan pertanyaannya, apakah kamu tidak tahu? Ayo, ini termasuk jenis apa berarti? Kenapa ditafsirkan seperti itu? Dalam bentuk ayatnya tadi pertanyaan, sedangkan ketika kita lihat di kitab tafsirnya qad alimta, sungguh benar-benar kamu telah tahu wahai Muhammad. Ini apa namanya teman-teman? Tulis di kolom chat. Yo, sudah pernah kita jelaskan ini sebelumnya. Apa namanya ini? Istifham apa ini? Istifham. Ini namanya pertanyaan tapi saya tidak mau jawaban pertanyaan retoris. Tidak. Dalam bahasa Arab tidak terbatas pada kata istilah pertanyaan retoris. Tidak. Dalam bahasa Arab jauh lebih jauh. Ini apa namanya istifhamnya? Katanya istifham ingkari. Coba kita kasih lihat di sini ya. Ini istifham apa? Lit takrir, bukan istifham ingkari. Istifham takriri. Penetapan kan tadi. Qad alimta, kamu telah tahu Muhammad. Jelas ya di sini ya? Qad alimta. Jadi ini istifham takriri. Pertanyaan tapi dalam rangka untuk menegaskan sesuatu, menetapkan sesuatu. Yaitu menetapkan bahwa Allah mengetahui, bahwa Allah mampu melakukan apapun. Itu ya, alam ta'lam. Terus kemudian ini istifham takriri yang kedua. Ada alam lagi, alam ta'lam. Oke, ada mau saya singgung lagi di sini nih. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang mana maf'ul bihinya dalam kalimat barusan? Yang mana yang menjadi objek dalam kalimat barusan? Ini penting juga nih. Ilmu i'rab ini ntar lagi. Saya kasih lihat teksnya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang mana menjadi maf'ul bihinya? Belum ada yang jawab nih. Tulis di kolom chat. Yang mana yang menjadi maf'ul bihinya? Maaf nih tidak bisa coret-coret ya. Kondisinya biasanya kita coret-coretan, di sini tidak bisa. Di mana maf'ul bihnya teman-teman? Hati-hati ya. Ketika kita lihat seperti ini, oke. Perhatikan. Ini faedah penting. Dicatat. Ya. Jadi kita melihat di sini, annallah ini kan jumlah ismiyah, annallaha. Oke, jumlah ismiyah ala kulli syai'in qadir, jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini menutup saddat masadda maf'ulai ta'allama. Ta'lam, maaf. Ta'lam ini kan artinya mengetahui. Dalam bahasa Arab, alima ya'lamu itu memiliki dua objek. Ya, memiliki dua objek di sini. Maka jumlah ismiyah anna ini dan seterusnya, annallaha ala kulli syai'in qadir, saddat. Saddat artinya menyumbat, menutup. Menutup tempat dua maf'ul tadi. Jadi dia bukan disebut fi mahalli nasbin maf'ulai ta'lam, bukan, tapi disebut saddat masadda maf'ulai ta'lam, bukan ta'allama, maaf ya. Ta'lam. Ya, ini faedah penting. Jadi kalau Anda temukan kalimat seperti ini, maka ini pasti i'rabnya seperti barusan tadi. Oke, kita langsung lanjutkan. Sama juga di sini, annallahu lahu mulkus samawati wal ard, juga i'rabnya sama. Dan engkau telah mengetahui bahwa Allah memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi. Allah berhak untuk menghukumi apapun yang Allah inginkan. Allah yang punya,
Allah yang punya, Allah yang bebas mau menentukan ini A atau B. Fayamur ibadahu bima syaa. Allah perintahkan hambanya, terserah Allah. Allah larang hambanya, terserah Allah. Kita udah dikasih hidup, ya udah bersyukur. Berarti kalau udah dikasih hidup, ya tinggal kita ikut apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang kita jauhkan. Wa yuqarriru minasyar'i ma syaa. Allah tetapkan dalam hukum-hukum syariat apa yang Allah kehendaki, dan Allah hapus dari syariat tadi apapun yang Allah kehendaki. Dalam masalah nasakh ini, oleh karenanya para ulama menukil, di antaranya Ibnu Katsir, di antaranya juga Asy-Syaukani, dan juga para ulama-ulama terdahulu, bahwa pembahasan tentang nasakh ini, Allah mengangkat hukum yang dulunya misalnya halal tiba-tiba jadi haram. Ini terjadi di masa Rasulullah saja ya, tidak bisa di zaman sekarang, tidak bisa. Oh, tiba-tiba ada orang tidak usah sholat lagi, udah tidak wajib bagi dia karena dia sudah sampai tahap hakikat, ma'rifat tinggi, sudah jauh dia. Terus dia tidak perlu sholat lagi. Enggak, itu sudah tidak ada wahyu turun sudah. Maka yang berlaku di zaman Rasulullah berlaku di zaman kita juga. Yang dimaksud dengan nasakh di sini adalah hanya terjadi ketika wahyu masih turun, ketika Rasulullah masih menerima wahyu. Maka di sini perhatikan, para ulama semua sepakat di masa lalu dan sampai zaman sekarang bahwa nasakh itu terjadi. Nasakh ada di dalam syariat kita. Jadi ketika kita temukan ada ulama yang mengatakan enggak, nasakh itu tidak ada, maka ini tidak dianggap karena menyelisihi kesepakatan. Kesepakatan ketika sudah terjadi, lalu ada ulama baru muncul datang menyelisih kesepakatan itu, ucapannya tidak dianggap sama sekali. Karena sudah terjadi kesepakatan. Ini dipelajari di ilmu usul fikih, sudah terjadi kesepakatan dalam ahlul asr. Semua dalam satu masa itu terjadi kesepakatan, sudah berlaku itu. Jelas ya? Nah, ini tidak perlu panjang-panjang tapi saya jelaskan ini. Sebenarnya panjang ini bisa kita jelaskan. Termasuk kenapa orang-orang Yahudi mereka kok membantah masalah nasakh ini, tapi mereka sebenarnya apa istilahnya ya? Kontradiktif mungkin kalau kita bahasakan ya. Karena sebenarnya di dalam kitab Taurat mereka sendiri banyak terjadi nasakh. Apa contohnya? Dicontohkan oleh para ulama misalnya dalam masalah kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu punya syariat dibolehkan untuk menikahkan anaknya yang masih sesaudaraan. Ya gimana lawang manusia yang hidup cuma Nabi Adam waktu itu ya. Mau nyari manusia dari mana lagi? Tidak ada. Jadi bisa menikah walaupun saudara. Dan saudara kandung semua itu dari ibu yang sama. Tapi boleh menikah sesama saudara kandung. Nah, syariat ini sudah tidak berlaku. Cuma berlaku di zaman Nabi Adam, dihapuskan kepada syariat-syariat Nabi yang lain. Termasuk juga masalah atau yang di zaman di Nabi yang sama, misalnya ketika Nabi Musa diperintahkan untuk Bani Israel yang mereka menyembah anak sapi untuk dibunuh, perintahkan untuk hukuman mati. Kemudian setelah itu tidak boleh, tidak lagi ada bunuh, karena itu sampai dalam istilah yang disebutkan dalam Al-Quran kan mereka membunuh satu sama lain. Dibikin faqtulu anfusakum. Itu kan, bunuhlah diri-diri kalian. Nah itu sudah tidak berlaku lagi. Ini mereka sendiri menemukan banyak dalam kitab-kitab orang Yahudi. Tapi mereka kemudian malah bersikap aneh kepada orang-orang Islam, dianggap, oh kalian kok ada nasakh. Padahal dari mereka sendiri juga ada yang namanya nasakh. Kita lanjutkan berikutnya di sini. Wa ma lakum min dunillah, dan kalian tidak memiliki selain Allah min waliyyin wala nasir. Saya tanya di sini teman-teman, apa i'rabnya min di sini? Biasanya kalau kita pakai Quran terjemah berkata, udah min itu pasti artinya dari gitu ya. Kalau pakai Quran terjemah berkata, coba dicek yang pegang Quran terjemah berkata, apa tulisannya di situ? Bisa diartikan dari. Ya, coba ada nggak di sini yang pegang Quran terjemah berkata? Biasa min diartikan apa di situ? Dari ya. Saya tanya, ini i'rabnya apa? Biar antum mengerti bahwa mengetahui fungsi dari kata itu lebih penting sebelum terjemahnya. Sehingga tidak salah dalam terjemah, karena kita tahu fungsinya kata ini untuk apa, fungsinya, maksudnya untuk apa. Ayo, coba min. Ada yang tahu enggak? Boleh antum sambil lihat buku. Min. Apa i'rabnya min di sini? Min adalah huruf. Min di sini adalah sebagai huruf
zaid, harfun zaid. Jadi dia huruf jar. Oh, ini tidak disebut di sini ya, di i'rab muyassar ya. Saya kasih lihat yang di kitab lain. Nih, sebelah sini mana tadi ya? Ini ya. Min di sini adalah huruf tambahan. Sehingga tidak diartikan. Min di sini huruf tambahan, tidak diartikan. Jadi teksnya itu seperti berbunyi begini nih. Teksnya itu seperti berbunyi begini. Bentar, maaf. Teksnya seperti berbunyi begini ya. Wa ma lakum min dunillahi waliyyun wala nasirun. Secara makna itu. Makanya di sini antum lihat wali majrurun lafdhan. Secara lafaz dia majrur. Terkena huruf jar min. Tetapi dia marfu'un mahallan karena dia huruf zaid tadi minnya. Maka dia rafa' seharusnya. Kenapa dia dibilang rafa' seharusnya? Karena posisi jabatan kata dalam kalimat dia sebenarnya sebagai mubtada' muakhar. Tadi ya. Ma lakum, kalian tidak memiliki, ma-nya di sini adalah ma nafiyah muhmalah. Tidak bekerja, muhmalah ini tidak bekerja seperti laisa. Jadi ma lakum, kalian tidak memiliki waliyun wala nasirun min dunillahi. Hasilnya seperti itu ya. Oke. Ini makanya tadi saya bilang kalau pakai Quran terjemah berkata min diartikan dari, salah ya. Kalau dia di Quran terjemah berkata min di situ ditulis dari, salah karena min di sini huruf tambahan. Huruf tambahan berarti dia tidak ada maknanya. Huruf tambahan di sini tidak dikategorikan ada makna dia secara sendiriannya, tapi dia ada makna dengan yang lain. Ini biasa dalam huruf karena memang dia tidak bisa memiliki makna sendirian. Dia harus dikaitkan dengan yang selainnya. Jelas ya? Jadi bukan berarti ada kata di Al-Quran tidak ada maknanya. Bukan itu maksudnya. Tapi dia secara sendirian dia tidak ada karena dia huruf. La yadullu ala ma'nan fi nafsiha. Tidak menunjukkan makna pada dirinya, tapi dia harus dikaitkan dengan yang lain baru memiliki makna. Oke. Selanjutnya dengan ayat berikutnya, maaf ini tidak ada coret-coret teman-teman ya. Ya didoakan saja, tidak tahu ini. Coba didoakan ini ya. Pulpennya biar bisa lagi ya. Supaya kita bisa ya, tidak aneh berdoa. Bahkan para salaf terdahulu berdoa terkait tali sandal jepitnya itu berdoa di waktu sholatnya. Memohon berkaitan dengan tali sandal jepitnya, memohon berkaitan dengan isi dapurnya. Itu mereka berdoa di dalam sholatnya. Makanya tidak perlu sungkan ini kita berdoa agar pulpen kita bisa jalan lagi ya. Lanjut Zanwar Setiawan, silakan dibaca ayatnya. Ya Zanwar. Ayat berapa, Ustaz? Am turiduna an tas'alu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Di mana ini? Ya, laisa min sya'nikum. Laisa min sya'nikum ayyuhal mu'minun antas alu rasulakum su'alan i'tiradun. Su'ala i'tiradin. Oh, su'ala i'tiradin wa ta'annutin kama sa'ala qaumu Musa nabiyahum min qablu. Min qablu. Karena isim mabni ya di situ mabni ya. Terus ka qaulihim arinallahu jahratan. Arinallaha. Arinallaha jahratan. Wa man yastabdil kufra. Yastabdilil kufra. Di situ majzum. Jazum. Kenapa majzum?
fi'il syarat. Fi'il syarat ya. Terus sukun bertemu sukun, maka sukun pertama kasrah. Wa may yastabdalil kufra bil imani faqad dhalla an tariqil anit tariqil wasti. Anit tariqil wasti alladhi huwa siratul mustaqim. Ya. Jadi cara bacanya faqad dhalla. Orang sebagian salah disangkanya ini idgham mutajanisan atau mutamathilan, enggak ya. Faqad dhalla. Faqad dibacanya jelas faqad. Jadi dia qalqalah dulu, enggak dimasukkan ke huruf dhad setelahnya ya. Faqad dhalla, bukan dibaca faqad dhalla, enggak. Faqad dhalla. Silakan dicek di bacaan para qari ya. Seperti itu caranya. Faqad dhalla, bukan faqad dhalla. Itu bukan diidghamkan. Yang banyak orang salah di sini. Lanjut, am turiduna an tas'alu. Laisa min sya'nikum. Perhatikan. Am turiduna. Ada pertanyaan lagi ya? Am di sini pertanyaan atau bukan? Masih termasuk pertanyaan. Coba kita lihat di sebelah sini ya. Jadi harfu ibtida'in. Dia buat untuk memulai. Tapi dia munqati'. Dengan makna bal, maknanya bal, akan tetapi. Wal hamzah wal istifham ala makna al-inkar. Jadi dia istifham jenis apa ini namanya? Ingkari, bukan istifham takriri yang kayak tadi. Kenapa begitu? Perhatikan. Kalau kita lihat am turiduna, itu pertanyaan kan? Apakah? Ada hamzahnya itu, apakah? Lihat penafsirannya. Laisa min sya'nikum. Mendatangkan dalam bentuk ingkar. Bukan perkara kalian, bukan urusan kalian, wahai orang-orang yang beriman. Untuk kalian menanyakan kepada Rasul kalian dengan pertanyaan i'tirad. Apa i'tirad? Protes. Nanyanya protes. Menentang. Ta'annud ini menentang. Membangkang. Sebagaimana pertanyaan orang-orangnya Musa. Umatnya Nabi Musa. Ketika mereka berkata kepada Nabi Musa sebelum itu. Kaqaulihim, mereka berkata, arinallaha jahratan. Wahai Musa, tampakkan pada kami jalan jelas mana Allah. Kasih tunjuk depan kami dengan mata kami. Kami mau lihat yang kami sembah. Ini kan pertanyaan protes, pertanyaan membangkang, pertanyaan menantang. Dan ini jangan ditiru oleh kalian wahai orang-orang yang beriman. Kalau di sini khitabnya kepada orang-orang yang beriman ya. Am turiduna an tas'alu rasul. Jadi am di sini pertanyaan, fungsinya bukan bertanya. Fungsinya bukan untuk bertanya, bentuknya bertanya, tapi fungsinya adalah diistilahkan dalam ulama istifham, apa tadi namanya? Ingkari. Untuk mengingkari. Enggak boleh kalian menanya seperti ini, gitu kalau bahasa kita ya. Enggak boleh. Kalian bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana Musa dulu ditanya seperti itu. Jadi di sini ada permisalan kaf. Kafnya fungsi untuk bermisalan. Ma su'ila Musa min qabl. Ini kalau kita lihat di sini di dalam i'rab berikut. Jadi ma-nya di situ, coba kalau kita lihat di Quran terjemah perkata, ma-nya pasti diartikan apa? Teman-teman, Quran terjemah perkata, ma diartikan apa-apa gitu ya. Padahal bukan. Di sini ma di sini tidak diartikan apa-apa. Hati-hati yang punya Quran terjemah perkata catetin tuh ya. Harusnya yang terjun di penerjemahan perkata harus tahu paham i'rab-i'rabnya ini. Kalau sampai salah di situ diartikan apa-apa, bukan, artinya bukan apa-apa. Apa di situ? Ma su'ila Musa. Ma di sini huruf masdar, harfun masdari. Sehingga dia, karena dia huruf masdar, maka fi'il yang setelahnya akan ditakwil menjadi masdar. Lihat, masdar muawwal ini namanya masdar yang ditakwil. Ditakwil kemana? Ditakwil untuk menjadi masdar sharih. Apa masdar sharihnya? Su'al. Masdar sharihnya su'al. Alias di sini ada yang terhapus. Jangan kalian bertanya kasu'ali qaumi Musa. Dengan pertanyaan, nah ini, dengan pertanyaan ini dihapus. Maf'ul mutlaknya ini dihapus, tidak perlu disebutkan di dalam ayatnya tadi. Karena sudah dipahami oleh orang Arab seperti itu. Berarti kalau kita baca lengkap secara maknanya, tas'alu rasulakum su'alan. Nah ini su'alan ini maf'ul mutlak yang dihapus.
Kasu'ali qaumi Musa. Kenapa di sini kasu'al? Karena ini masdar muawwal, masdar sharih yang diambil dari masdar yang ditakwil tadi, yaitu kata ma su'ila. Ma di sini tidak diartikan apa-apa, tetapi ma di sini adalah huruf masdar. Huruf masdar ketika bertemu dengan fi'il maka dia berdua ditakwil menjadi masdar sharih. Nih, penting ya teman-teman ya, kayak gini. Kalau enggak tahu, udah ma diartikan apa. Taunya begitu. Quran terjemah berkata. Beda dengan orang yang memahami maksud dari ma itu sendiri, fungsinya untuk apa, baru dia terjemahkan. Jangan langsung main terjemah. Gitu ya. Wa may yatabaddalil kufra, dan barang siapa yang mengganti, menukar kekufuran dengan keimanan, dia lebih milih kufur daripada iman, maka dia telah tersesat dari at-tariq al-wasat. Ini penafsiran dari kata yang warna merah, ini ditafsirkan dari kata sawa. Sawa kalau dalam bahasa Arab artinya kan sama. Sawa ini sama, setara. Wasat ini kan tengah. Tengah itu sama. Maksudnya di sini tersesat dari jalan yang tengah. Jalan yang tengah di jalan yang benar. Yang dimaksud jalan mustaqim, jalan yang lurus ini. Karena Islam selalu pertengahan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Dibolehkan umatnya menikah, tetapi tidak boleh berzina. Berbeda dengan kaum yang lain, ada yang menghalalkan zina. Berbeda dengan kaum yang melarang menikah. Ekstrem kanan, ekstrem kiri, Islam di tengah. Boleh nikah, tapi ada batasnya. Tidak boleh berzina. Kalau umat yang lain ada yang jangan, tidak boleh menikah, haram menikah. Ya kan? Pemuka agamanya ada yang tidak boleh menikah, bahkan ada yang umatnya tidak boleh menikah. Tapi ada agama lain yang sampai menghalalkan zina. Nah, Islam jalan tengah. Lanjut berikutnya kepada ayat 110. Ayat 110. Gantian akhwat dulu ya, Zakia coba. Dibaca ayatnya. Silakan Zakia. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Tadi sampai 110 ini ya. Tamanna. Silakan. آمنا كثير من اليهود والنصارى أن Kalau ada يردوكم. yang akhirannya dibaca ya, minal yahudi. Jangan diwakafkan. Kalau bersambung tidak diwakaf. Ulangi lagi. آمنا كثير من اليهود والنصارى أن يردكم من بعد Min إيمانكم ba'di imanikum mudhaf. من بعد إيمانكم Kuffaran. كفارا كما كنتم تعبدون الأوثان Awthana. بسبب Dibaca ya. Ta'budun al-awthana bisababil الحسد الذي في أنفسهم mm-mm. يتمنون Yatamannawna. ذلك بعد Oh, kelewat ya. 109 belum ya? Sudah tadi. Sudah 109. Kok bilang kelewat? Sudah tadi 19 ya. Terus ulangi lagi, yatamannawna dzalika. ذلك بعدما Oh, ayatnya yang dibaca salah ya. Maaf, salahnya ayatnya yang ini ya, harusnya ya tadi ya. Wadda katsirun, salah. Tidak apa-apa, langsung aja dulu. Dilanjutkan. Yatamannawna dzalika ba'dama بعدما تبين لهم أن الذي جاء به النبي nabiyyu. حق من الله فاعفوا أيها المؤمنون عن أفعالهم وتجاوزوا عن جهلهم وسوء أفعالهم. Enggak. Itu diataf ke mana? Bukan su'u. Wa tajawazu an jahlihim wa su'i. Atafnya ke jahli. Wa su'i ma ما في nufusihim. حتى يأتي حكم Bukan ya'ti. Hatta di situ nasibah, menasabkan. Karena ada an mudmarah. Hatta ya'tiya
Hukmullahi فيهم mm-mm, وقد أتى أمر الله هذا amrullahi. وقد أتى أمر الله هذا وحكمه Mm-mm. فكانوا Yukhayyaruna mabni lil majhul. يخيرون بين الإسلام أو Minal islami أو دفع الجزية mm-mm, أو القتال إن الله على كل شيء قدير فلا fala يعجز yu'jizunahu. ولا يعجزونه. Pakai wazan yuf'il ya. Baik. Ya tadi salah ya, ayatnya yang dibaca harusnya gini. Kelewat tadi. Karena kita ikut yang kanannya sini udah di bawah sini, saya pikir sampai di sini tadi ya. Oke, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kita di ayat ini ya. Wadda diartikan tamanna, berangan-angan. Banyak dari Yahudi dan Nasrani. Ini maksud dengan ahli kitab di sini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Lau yaruddunakum, lau. Untuk mempercepat teman-teman, saya langsung aja, tidak perlu nanya ke antum ya, enggak apa-apa ya. Kalau antum tahu langsung sebutkan. Lau di sini i'rabnya apa? Namanya juga harfun masdari. Huruf masdar. Maka dia lau dengan kata yang setelahnya yaruddun ditakwil menjadi masdar. Jadi mereka menginginkan raddakum. Wadda katsirum min ahlil kitabi raddakum. Memurtadkan kalian, mengembalikan kalian setelah kalian beriman kembalikan jadi kafir. Makanya diistilahkan dengan istilah murtad. Murtad karena dikembalikan yang tadinya yang dia itu awalnya misalnya tidak beriman, terus jadi beriman, terus dikembalikan lagi agar tidak beriman lagi. Raddakum. Ini masdar muawwalnya. Oke ya. Kemudian kata kuffaran di situ adalah maf'ul bihi yang kedua. Yaruddunakum. Kumnya di situ kan maf'ul bihi pertama. Kuffaran maf'ul bihi yang kedua, objeknya. Hasadan walaupun sama-sama nasab tapi dia bukan maf'ul bihi. Hasadan apa ini? Maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Tujuannya kenapa? Karena mereka atau landasan mereka, bukan hanya tujuan tapi bisa juga artinya landasan kenapa mereka melakukan itu karena kedengkian. Lihat, ketika tahu i'rabnya maka rapi dalam menerjemahkan. Karena tahu, oh iya yaruddunakum. Objek yang pertama adalah kata kum. Objek yang kedua adalah kuffaran. Sedangkan hasadan di sini sebagai maf'ul li ajlih. Alasan kenapa mereka melakukan perbuatan tadi. Mereka berangan-angan pengin agar umat Islam ini kembali lagi jadi kafir seperti mereka. Hasadan karena alasan kedengkian yang ada dalam diri-diri mereka. Bukan hanya itu. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah tampak pada mereka kebenaran. Lihat di sini ya. Kalau kita lihat malah kita kembali ke ayatnya, harusnya kita jelasin yang ini ya. Lihat ditafsirkan bisa babil hasad, sebab kenapa mereka. Kenapa di sini penafsirnya mendatangkan kata bisa babi karena tadi maf'ul li ajlih. Perhatikan hubungan ketika kita tahu mengi'rab, i'rabnya gimana, maka nanti maknanya tepat sesuai dengan yang diinginkan. Nah, musibah yang sekarang penceramah-penceramah yang muncul di tengah lapangan ya, musibah mereka adalah tahu terjemahnya, tahu ilmu terjemah, tapi tidak tahu ilmu i'rabnya. Sehingga nerjemahnya asal pakai logika sendiri. Asal dia sudah punya gelar doktor, asal dia punya gelar profesor, sembarang dia menerjemahkan. Sembarang dia menafsirkan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya sering menemukan dalam khutbah-khutbah Jumat, dalam beberapa ceramah-ceramah di YouTube, asal enak sendiri dia tafsir ya. Asal dia logikanya, udah gelarnya dia doktor, udah terserah dia mau nafsir. Jemaahnya tidak tahu, ikut-ikut aja. Nah ini hati-hati seperti ini. Kalau kita tahu dengan detail seperti barusan, maka lebih terarah nih. Maknanya tidak belok. Nggak sekedar sembarang, udah ini kayaknya menurut perasaan saya ini seperti ini artinya. Cocok dah hati saya ini. Menangis saya kayak gini. Nggak bisa itu perasaan buat mengukur. Perasaan itu bukan buat mengukur. Ukurannya tetap ilmu. Perasaan harus diatur dengan ilmu. Bisababil hasadil ladzi fi anfusihim.
dengan sebab hasad, dengki mereka kepada umat Islam. Yatamannawna dzalika ba'dama tabayyana lahum. Mereka berangan-angan hal tersebut setelah tampak bagi mereka apa yang turun kepada Nabi Muhammad berupa kebenaran dari Allah. Jadi dengkinya bukan sebelum itu, justru setelah tahu, oh Muhammad bawa kayak gini, baru mereka dengki. Menunjukkan betapa kuatnya mereka dalam menentang. Berikutnya setelah itu didatangkan di sini ada teks yang berwarna merah, fa'fu. Kalau kita artikan bisa maafkanlah, fa'fu ya. Kalau kita lihat dalam penafsirannya, oh ya maaf, fa'fu betul ya, masih fa'fu an af'alihim, maafkan. Nah, yang ditafsirkan ini wasfahu. Maaf yang di sini ya. Kata wasfahu ditafsirkan di sini dengan cetak warna merah, tajawazu. Tajawaz itu dalam bahasa Arab arti sebenarnya melewati. Lewati. Maksudnya lewati, lupakan. Bukan sekedar memaafkan. Kalau cuma memaafkan, banyak orang memaafkan. Tapi dia setelah memaafkan masih ingat tuh kesalahan. Oh, saya ingat tuh yang itu si A tuh yang kayak gini ke saya. Oh, si B tuh yang kayak gini ke saya. Diingat terus ya, sampai lama. Sedangkan sifat orang beriman di sini penekanannya bukan sekedar memaafkan. Wasfahu, lupakan. Jangan diingat-ingat lagi tuh kesalahannya mereka. Watajawazu an jahlihim, lupakan, biarkan. An jahlihim. Biarkan kebodohan mereka. Nah, di sini tidak perlu an diartikan dari atau kepada atau gimana, enggak. Di sini dia seperti saya tekankan tadi, huruf dalam bahasa Arab. Huruf itu tidak memiliki maknanya sendirian. Ingat baik-baik, karena kenapa? Antum belajar di awal ajrumiyah, pembukaannya ilmu nahwu, belajar awal huruf itu la yadullu ala ma'nan fi nafsiha. Huruf tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri, tapi dia harus dikaitkan dengan kata yang lain baru memberikan makna. Maka di sini tidak perlu diartikan tajawazu an jahlihim, mereka melupakan atau lupakanlah atau lewatilah atau anggap lalulah. Anggap lalulah dari kebodohan mereka. Tidak usah diartikan dari. Bisa langsung anggap lalulah kebodohan mereka. Dan buruknya apa yang ada di dalam jiwa-jiwa mereka hatta ya'tiya, sampai, huruf yang menunjukkan tujuan atau ghayah, sampai nanti datang. Berarti kalau sudah ada datang hukum ini, maka tidak berlaku lagi perintah yang tadi. Gitu kalau diartikan secara bahasa ya. Sampai datang hukum Allah tentang mereka. Tentang siapa? Orang-orang kafir tadi. Yang berusaha untuk memurtadkan umat mukmin menjadi orang-orang kembali kafir. Apa kata Allah? Sampai datang. Maafkan mereka, tapi ada batasnya. Kapan batasnya? Hatta, karena di harful ghayah. Coba kita lihat di i'rabnya ya. Hatta itu harfu ghayatin. Huruf yang berfungsi tujuan. Tujuan itu kalau sudah sampai tujuan sudah. Ya, ini sering dalam bahasa Arab. Harfu ghayah. Sehingga kalau sudah sampai di batas itu, sudah tidak berlaku lagi dia. Ketika nanti sudah datang hukum Allah, maka ada hukum yang lain. Sudah bukan fa'fu wasfahu lagi. Apa hukumnya? Perhatikan di sini. Waqad ata amrullahi hadza wa hukmu, dan telah datang perintah Allah dan hukum tentang orang-orang yang seperti ini. Yang orang-orang ahli kitab, yang menghalang-halangi orang dari jalan Allah, yang memurtadkan orang-orang kembali kepada kekufuran. Apa? Maka mereka yukhayyarun. Ini bacanya yukhayyarun, maf'ul isim maf'ul mabni lil majhul. Mereka diberi pilihan antara tiga hal. Catat ini baik-baik ya. Dalam bersikap kepada orang-orang ahli kitab yang memerangi orang-orang Islam seperti tadi, maka ada tiga pilihan. Ingat, ini yang memerangi ya, karena konteksnya bukan sekedar ahli kitab. Konteksnya adalah orang yang ingin mengembalikan orang-orang mukmin menjadi kafir. Perhatikan apa di sini, ada tiga. Antara Islam atau daf'il jizyah, membayar upeti. Jizyah ini upeti kalau di istilah Indonesia. Atau diperangi, qital. Qital tidak diartikan dibunuh, bukan. Al-qatl itu bunuh, kalau al-qital diperangi. Dalam peperangan tidak selalu semuanya dibunuh yang kalah. Ada tawanan perang, ada macam-macam hukumnya ya. Anak-anak tidak boleh dibunuh, perempuan tidak boleh dibunuh, pemuka agama tidak boleh dibunuh, tempat-tempat ibadah tidak boleh dihancurkan, dan seterusnya. Banyak rincian-rinciannya tentang masalah qital ini. Nah, ini kalau orang tidak paham langsung dianggap, oh ini Islam radikal, Islam begini. Dia tidak paham dengan fikihnya di dalamnya. Dalam peperangan ada fikihnya jelas. Tidak sembarangan perang. Makanya yang dilakukan oleh tindak-tindak teroris itu,
yang mereka mengebom gereja, mereka mengebom tempat ibadah. Dia tidak faham. Ada hadis jelas melarang. Dalam peperangan saja tidak boleh menghancurkan gereja. Apalagi mereka bukan orang-orang yang kafir harbi misalnya, langsung diperangi. Ini konteksnya adalah kafir harbi. Orang-orang seperti ini cuma modal semangat tapi tidak punya ilmu. Semakin dia dekat kepada ilmu, justru semakin jauh dari tindakan radikal dan teroris. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha menguasai, maha mampu melakukan apapun. Fala yu'jizunahu, maka mereka, orang-orang kafir ini, tidak akan mampu membuat lemah Allah. A'jaza, membuat lemah. Seperti apapun makar yang mereka lakukan, tipu daya yang mereka lakukan, mereka tidak akan membuat lemah Allah sama sekali. Allah akan tetap maha kuat. Tsumma ba'da amril, ini belum ya tadi ya, belum dibaca ya. Tsumma ba'da amrillah, coba yang lain klik tombol angkat tangan. Ilham Taufik, tidak apa-apa dikit ya, terus nanti lanjut lagi Ilham lagi. Coba Ilham, dibacakan tsumma ba'da amrillahi ta'ala. Tsumma ba'da amrillahi ta'ala al-mu'minina bis-sabri 'alal adha amarahum bis-sabati 'ala dinihim wa taqwiyati imanihim faqala. Oke, sebentar. Di pause sebentar ya, ntar lagi lanjut lagi baca lagi. Kemudian setelah Allah memerintahkan, jadi yang ini amr di sini masdar, sedangkan amara di sini amara ini fi'il. Walaupun bentuknya mirip ya. Gimana kok bisa tahu itu? Karena ada ba'da di situ. Tsumma ba'da amrillah, berarti dia di situ mudhaf ilaih. Enggak mungkin dia ba'da amara, enggak bisa. Harus ada an masdariyah, ba'da an amarallah, baru bisa. Itulah fungsinya huruf masdariyah. Jadi di sini enggak bisa ba'da amarallah, enggak bisa ba'da amarallah di situ. Ini pentingnya mengenal penyusunan kalimat dalam bahasa Arab adalah seperti orang Arab membuatnya, bukan mengarang sendiri. Yang penting modal kamus, enggak bisa. Seperti yang dilakukan di pondok-pondok, anak-anak pondok langsung buat ngarang sendiri pakai kamus, enggak bisa. Harus kenal tata cara bagaimana para orang Arab membuat kalimat. Tsumma ba'da amrillahi ta'ala, setelah Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk bersabar terhadap gangguan yang dihadapi tadi seperti yang tadi dicontohkan, maka Allah memerintahkan mereka bitsabat, pegang teguh agama kalian, perkuat keimanan kalian. Itu perintah Allah. Faqala, apa perintahnya? Dibacakan ayatnya. Oh tadi sudah ya ayatnya, ini langsung dibacakan tafsirnya. Ilham. Addus salata, ini. Addus salata tammatan. Addus salata tammatan bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa akhriju zakata amwalikum ila mustahiqiha wa mahma ta'malu min amalin solihin fi hayatikum wa fatuqaddimuhu qabla mamatikum dhakhran li anfusikum tajidu hawabahu inda rabbikum yaumal qiyamah fayujazikum bihi innallaha bima ta'maluna basirun fayujazi kullan bi'amalihi. Oke. Ini adalah penafsiran aqimus shalah. Ini bagus nih. Karena ayat ini terulang berkali-kali, penggalan ayat ini, aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana penafsirannya? Titeni ya kalau orang Jawa bilang. Perhatikan, aqimu, tegakkan, biasanya kita diartikan. Tegakkanlah salat. Apa maksudnya tegakkanlah salat? Addus salata tammatan. Apa hal yang dapat memperkokoh seseorang di atas agamanya dan dapat memperkuat keimanannya? Kata penafsir di sini adalah melakukan perintah Allah berikut, addus salata tammatan. Lakukan salat sesempurna mungkin. Gimana caranya menyempurnakan salat? Bi arkaniha. Jadi perintah aqimus shalah bukan sekedar salatlah kamu, enggak. Perintahnya di situ tegakkan salat sempurna dengan rukun-rukunnya, dengan kewajiban-kewajibannya, dengan sunnah-sunnahnya. Ini karena di mazhab Hambali dibedakan ya, ada rukun, ada wajib. Ini kalau di mazhab Hambali ya. Karena kebetulan pengarangnya dengan nuansa mazhab Hambali walaupun beliau aslinya sebenarnya dari daerah mazhab Maliki. Ini pengarang kitab ini kan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti yang kemudian dibantu oleh banyak
para tim yang lain, yang kemudian dia dikategorikan sebagai para penulis. Walaupun aslinya yang pertama mengarangnya adalah Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti. Saya tidak tahu apakah beliau sudah meninggal atau belum ya. Kemudian wa akhriju zakata amwalikum, dan keluarkan zakat harta kalian, ila mustahiqiha, kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Nah, ini yang penting nih. Nyerahkannya jangan kepada yang tidak berhak. Nyerahkannya jangan kepada yang tidak berhak. Tata caranya juga sesuai dengan fikih zakat. Zakat itu diambil bukan dari penghasilan sekedar, tapi dari harta yang mengendap. Nah, itu dipelajari. Oh, harta yang mengendap bukan sekedar saya punya gaji langsung dizakati. Bukan seperti itu. Pahami fikih zakat. Gimana cara pelaksanaan zakat agar zakatnya sah? Agar zakatnya jelas, kecuali dalam hal-hal tertentu, dalam masalah harta kaum jahiliyah yang ada di pendaman tanah, beda lagi konsepnya. Dalam masalah pertanian beda lagi konsepnya. Dalam masalah ini beda lagi. Masing-masing ada hukumnya masing-masing. Ini dipelajari. Wa mahma ta'malu, di sini lagi-lagi ada huruf syarat atau isim syarat ya di sini. Isim syarat. Mahma ta'malu, apapun yang kalian kerjakan berupa amal soleh dalam kehidupan kalian, dan kalian ajukan tuqaddimuhu qabla mamatikum sebagai dhakhran, simpanan. Kalian jadikan ini simpanan sebelum kalian meninggal untuk diri-diri kalian, pasti ini jawab syaratnya, kalian dapati balasannya itu di sisi Tuhan kalian pada hari kiamat. Maka Allah akan menggantinya, membalas semua itu tadi. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha melihat. Maka Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Baik, kita langsung lanjutkan. Tinggal 2 ayat lagi ya teman-teman ya. Sudah jam berapa ini? Oke, sudah 1 jam ya. Gak apa-apa, kita percepat lagi. Maaf ini. Langsung kita pindah ke Darlis ya, Abu Dihyah. Dibaca ayatnya. Wa qalu. Kalau tidak ada respon kita pindah ke yang lain. Oke, baca. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى إن الجنة خاصة خبر إن خاصة بهم فقال اليهود لن يدخلها إلا من كان يهوديا وقال النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا تلك أمنياتهم bukan amani. Tilka umniyatuhum. Pakai jama' muannats salim ini ya. Tilka umniyatuhum. Al-batilatu wa awhamuhum al-fasidatu. Qul ayyuhan nabiyyu raddan hujjatakum ala ma taz'amuna in kuntum shadiqina haqqan fi da'wakum. Oke, bagus. Tadi bacanya umniyat ya. Umniyah, karena dari umniyah kemudian di situ jadi jamak muannats salim. Sedangkan yang di dalam ayat ini dalam bentuk jamak apa? Jamak taksir. Amani. Dan berkata setiap kelompok dari Yahudi maupun Nasrani, sesungguhnya surga itu khusus untuk mereka. Orang Yahudi bilang tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani bilang tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Tilka umniyatuhum, dibantah oleh Allah. Itu hanyalah angan-angan batil mereka. Itu hanya cita-cita batil mereka. Dan itu hanya prasangka mereka yang lemah, yang rusak. Dibantah oleh Allah di sini. Tidak seperti itu konsepnya. Bukan yang masuk surga cuma orang Yahudi saja, bukan yang masuk surga cuma orang Nasrani saja. Dibantah.
Katakanlah wahai Nabi, raddan alaihim, hal di sini ya, dalam kondisi engkau membantah mereka. Apa? Hatu hujjatakum, datangkan burhan. Di situ tadi qul hatu burhan. Burhan penafsirannya hujjah. Datangkan argumen kalian, dalilnya mana? Datangkan dalilnya mana kalian terhadap apa yang kalian klaim. Ala ma taz'umuna, seandainya kalian memang benar sesuai dengan yang kalian anggap tadi. Nah, ini terlagi dibantah lagi ya di sini di bawahnya. Oke, kalau kita lihat di tafsir Jalalain, tapi waktunya tidak cukup, tidak usah ya kita buka-buka kitab. Ini padahal sudah saya siapkan banyak nih, teman-teman ya. Faedah-faedah yang saya ambil dari kitab-kitab ada banyak banget, tapi waktunya tidak cukup. Jadi tadi ada sebab-sebab nuzulnya tidak saya nukil, padahal tadi misalnya di ayat yang ini, am turiduna antas alu rasulakum, di ayat 108 ini ada 5 sebab nuzul dinukil oleh Ibnul Jauzi. Panjang kan nanti ya. Tapi sudah cukuplah dengan kitab Mukhtasar fi Tafsir, namanya juga ringkasan, jangan dibahas semua, namanya ringkasan. Antum kalau mau bahas lebih dalam silakan di kitab-kitab tafsir tadi. Di sini saya melatih antum membaca kitab gundul. Kalau antum sudah benar bisa baca kitab ini, insya Allah bisa lanjut ke kitab lain. Baru antum buka-buka kitab yang lain. Tapi ini masih salah-salah, masih belum bisa membedakan mana A, mana I, mana U. Maka pelan dulu, sabar dulu, pelajari ini, gimana mengi'rabnya. Saya udah selalu tekankan antum, usahakan sebelum belajar ini tadi, usahakan sebelum belajar malamnya ini tadi malam, baca dulu i'rabnya. Saya selalu begitu. Ini saya sebelum mengajar ini, tadi malam saya baca lama ini i'rabnya semua satu persatu. Bukan hanya i'rabnya, saya baca semua kitab ini. Nih, saya tadi malam itu mempersiapkan ini, saya baca i'rab muyassarnya dulu. Terus saya baca Al-Jadwal fi I'rabil Quran punya Mahmud Shafi. Kemudian saya baca I'rabul Quran punyanya Darwish, Muhyiddin Darwish. Terus saya baca apa lagi? Saya buka di tafsirnya. Di sini asbabun nuzulnya saya baca sebagian punyanya Al-Wahidi. Kemudian saya baca juga sebelum saya ngajar ini. Tadi dan juga tadi malam-malam saya baca dulu tafsir Ibnu Katsir sebagian, tafsir Ibnu Jauzi sebagian, An-Nukat wal Uyun sebagian saya baca. Terus saya baca juga tafsir Jalalain semua lengkap. Terus saya baca juga Fathul Qadir sebagian. Terus saya baca juga tadi khusus untuk pertemuan ini kita baca banyak, gitu ya. Makanya teman-teman, Tahrir wa Tanwir saya baca juga, Anwar Tanzim Al-Baydawi saya baca juga, supaya benar-benar utuh tuh dalam kita memahami maksud dari ayat ini tadi. Gitu. Ini untuk motivasi antum. Jangan kemudian malas-malasan, nunggu aja nunggu. Antum talibul ilm bukan muntazirul ilm. Antum bukan menunggu ilmu, antum datang mencari. Talibul ilm itu mencari. Datang, cari sendiri, dicari, pelajari. Bukan nunggu dari gurunya baru nunggu, dan tidak akan jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Laisal amru kama za'amu. Lanjut kepada ayat 112. Ini saya kasih gimana ya? Tak bisa ini catatan-catatan yang mau saya datang ini tidak bisa saya sampaikan sini, kepanjangan nanti ya. Langsung aja. Itu catatan-catatan mau saya sampaikan ternyata waktunya tidak cukup. Langsung aja kita kepada ayat 112. Ini saya sebutkan kayak tadi untuk motivasi antum ya. Banyak yang harus dibaca, banyak sekali, waktunya tidak cukup. 112. Bala. Ya, silakan. Tadi saya tunjuk, silakan dibaca. Muhammad Rafif dibaca. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس الأمر كما زعموا إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجها إليه وهو إخلاصه محسن في عبادته باتباع ما جاء به الرسول فذاك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كان ولا ثوابه عند ربه ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة ولهم يحزنون على ما فاتهم
من الدنيا وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا في المسلمين. Bagus, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Bala. Di sini kalau kita lihat bala, dia artikan laisal amru kama za'amu. Kenapa bisa sampai begitu? Karena kalau kita lihat di dalam i'rabnya, bala untuk apa? Fungsi dari kata bala? Apa i'rabnya dari kata bala? Perhatikan di sini. Bala man aslama wajhahu. Lihat, bala. Dulu pernah kita jelaskan, dia untuk menolak nafi pada istifham yang datang sebelumnya. Di sini tidak ada istifhamnya ya. Di sini tanpa istifham pun bala berfungsi untuk menolak nafi. Nafi ini makna negatif yang ada di sebelumnya. Bala, tidak seperti itu kalau diartikan ya. Tidak seperti yang kalian atau yang mereka sangka, mereka klaim. Itu fungsi dari kata bala. Laisal amru kama za'amu. Sesungguhnya yang masuk surga adalah siapapun, nggak harus Yahudi, nggak harus Nasrani. Siapapun dia, asalkan dia ikhlas, mengikhlaskan kepada Allah, mutawajjihan ilai, dalam kondisi ini karena dia i'rabnya hal, dalam kondisi dia menghadap kepada Allah. Ikhlas murni karena Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah. Kalau dalam bahasanya tafsir Jalalain, wa huwa muhsinun ay muwahhidun. Ini saya lihat tafsir Jalalain ya. Apa yang dimaksud dengan muhsin di sini adalah muwahhid. Syaratnya dia bisa masuk surga harus bertauhid. Karena itu juga penafsiran dari kata akhlas, fungsi dari maksud dari ikhlas. Kenapa dinamai dengan surat Al-Ikhlas? Padahal di surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas sama sekali. Karena ikhlas artinya pemurnian, penghambaan diri kepada Allah. Murni hanya untuk Allah, bukan untuk siapapun, bukan untuk makhluk manapun. Ibadah yang kita berikan tidak ada kecuali hanya untuk Allah. Tidak lewat jalur-jalur manapun. Ibadahnya tidak bisa lewat-lewat ini terus baru ke Allah, tidak bisa. Memang ibadah hanya kepada Allah. Hanya untuk Allah, tidak diberikan kepada fulan dan fulan, tidak diberikan kepada malaikat, tidak diberikan kepada nabi, tidak diberikan kepada syekh, tidak diberikan kepada ulama, tidak diberikan kepada orang soleh. Semua ibadah diserahkan kepada Allah. Ini namanya muwahhid muhsinun, muwahhid akhlasa. Aslama diartikan akhlasa tadi ya, menyerahkan wajahnya. Kalau dalam istilah tafsir Jalalain disebutkan, dikhususkan penyebutan wajah, dia mengislamkan wajahnya, maksudnya mengislamkan wajahnya, menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah. Karena wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia. Maka selain dari wajah, tentu jauh lebih utama lagi untuk diserahkan. Karena wajahnya saja sudah diserahkan hanya untuk Allah, apalagi anggota tubuh yang lain. Kita lanjutkan berikutnya. Wa huwa ma'a ikhlasihi muhsinun fi ibadatihi. Dengan keikhlasan sebagai syarat diterima suatu amal, harus muhsin, berbuat baik dalam ibadahnya. Gimana cara berbuat baik dalam ibadah? Ittiba', mengikuti apa yang datang dari Rasul. Ketika zamannya Nabi Musa, orangnya harus ikhlas, mentauhidkan Allah, ibadahnya hanya untuk Allah, tidak boleh disekutukan, tidak boleh ada syirik kecil ataupun besar. Kemudian ikhlas di sini dibarengi dengan ihsan. Jadi di dalam ayat ini, apa yang dimaksud dengan ihsan? Penafsirannya apa? Ittiba', mengikuti apa yang datang oleh Rasul. Di zaman Nabi Musa, maka orangnya harus mengikuti syariatnya Nabi Musa. Semuanya. Di zaman Nabi Muhammad harus ikut dengan apa yang datang pada jalan Nabi Muhammad. Salatnya Nabi Muhammad itulah rujukannya. Bukan mengarang bentuk salat sendiri. Tidak bisa pakai perasaan saya ngarang bentuk salat begini saat karena perasaan saya enak kayak gini. Tidak bisa. Harus ikut salatnya Nabi Muhammad. Fadzakal ladzi yadkhulul jannah, itulah yang masuk ke dalam surga. Mau dia dari kelompok manapun. Sebelum Nabi Muhammad juga orang Nasrani masuk surga. Orang Nasrani tapi Nasrani yang bertauhid dan mengikuti jalannya Nabi Isa. Orang Yahudi sebelum zaman Nabi Muhammad juga masuk ke dalam surga. Tapi orang Yahudi yang ikhlas ibadahnya untuk Allah dan dia mengikuti syariatnya Nabi Musa. Sedangkan ketika sudah datang Nabi Muhammad, maka semua syariat tadi sudah tidak berlaku. Walahu thawabuhu inda rabbih, yang berlaku adalah syariatnya Nabi Muhammad. Maka dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut kepada apa yang akan terjadi di akhirat. Walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih terhadap apa yang telah berlalu di dunia. Ini yang kemarin sudah kita tafsirkan juga. Ini kata yang sering terulang-ulang di dalam Al-Quran. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut, tidak sedih.
Ini udah ciri-ciri penduduk surga. Catat baik-baik ya. Bahkan ini ciri-ciri wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang walinya Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Maksudnya apa? Tidak takut terhadap apa nanti di akhirat dan tidak sedih terhadap apa yang tertinggal di dunia. Jadi kalau galau terus kerjaannya ya, sudah tidak memenuhi kriteria dia sebagai wali Allah. Sudah tidak memenuhi dia kriteria mau masuk dalam surga karena sudah dijanjikan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada dia rasa takut terhadap apa yang akan dia hadapi di akhirat karena dia sudah banyak beramal ibadah. Ada rasa takut tapi takut kepada azab Allah, tapi bukan maksudnya itu. Memang betul ada harus rasa takut dan harap selalu seimbang, tidak boleh dominan salah satu. Tidak boleh hilang rasa takut ini betul kepada Allah, tapi terhadap apa yang nanti akan dia terima di akhirat dia tidak takut. Sudah siap dengan konsekuensinya terhadap tersebut karena sudah siap dengan amalnya. Walahum yahzanun, tidak takut terhadap apa yang hilang di dunianya. Aduh, harganya naik, bingung, pusing ya. Harga barang naik, pusing lagi, sedih lagi. Aduh, gaji turun, sedih lagi. Aduh, bangkrut, sedih lagi. Nah, ini bukan kriteria wali Allah ya. Tidak masuk syarat wali Allah. Kalau orang seperti ini banyak galau, banyak sedih. Makanya ketika sedih, ketika galau, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Ya'qub alaihissalam, aku hanya mengeluhkan kesedihanku, kesulitanku kepada Allah. Ini baru ciri-ciri wali Allah. Wahya awsafun, dan inilah sifat-sifat yang tidak terwujud kecuali setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Ini hanya ada pada orang-orang Muslim saja. Sedangkan orang-orang dari agama lain sudah tidak mengikuti ajaran Nabi mereka karena ajaran Nabi mereka ternyata sudah terdistorsi, terubah-ubah. Bukti fakta sejarahnya banyak. Datangkan langsung, diskusikan secara ilmiah. Kita datangkan sebuah seminar. Datangkan yuk. Mana bukti bahwa Tauratmu masih murni original? Mana buktinya? Yuk kita cek secara sejarah. Al-Quran siap dibuktikan secara sejarah nih. Original. Tidak ada perubahan sama sekali. Ayo kita lihat Bible, Gospelmu gimana? Ada enggak perubahan? Banyak bukti sejarah menunjukkan bahwa terjadi berkali-kali perubahan. Kita langsung lanjut. Fawaidul ayat. Min fawaidil ayat. Faedah-faedah ayat ya. 2 orang ya. Bima Hardana, silakan. Poin kedua, annal amra min fawaidil ayat annal amra kullahu lillah wa yabdilu ma yasha'u min di sini fayubaddilu ma yasha'u min ahkamihi wa syara'ihi betul. Terus wa yabqa ma yasha'u wa yubqi, bukan yabqa, wa yubqi ma yasha'u minha wa kullu dzalika bi'ilmihi wa hikmatihi. Faedah yang pertama, seluruh perkara urusan ini miliknya Allah semuanya. Allah berhak, terserah Allah mau mengubah hukum-hukumnya, mau mengubah syariat-syariatnya, mau mengubah ajaran agamanya, itu terserah Allah. Wa yubqi ma yasha, menyisakan apa yang Allah kehendaki. Dan ini semuanya, apa yang Allah tetapkan tadi, apa yang Allah hapus, semuanya melalui kemaha ilmuan Allah, kemaha bijaksanaan Allah. Dia jauh lebih tahu dari makhluknya dengan berkali-kali lipat tanpa ada perbandingan sama sekali. Lanjut kepada poin kedua. Sumayyah, silakan. Hasadu. Inta ya langsung. Hasadu kathirin. Hasadu kasirin min ahlil kitabi hadhil ummati lama khossoha lama khossoha Allahu minal imani wattiba'ir rasuli tatamannau betul ruju'aha, jadi maf'ul bihi. Ruju'aha ilal kufri kama kanat. Betul, Masya Allah. Kama kanat. Hasadnya banyak ahli kitab dari umat ini, yakni ketika Allah mengkhususkan, lama di sini kan menunjukkan ketika ya.
khassahallahu ketika Allah mengkhususkan kembali ke mana? Mengkhususkan kembali ke umat ya. Allah mengkhususkan umat ini, hadhil ummah, berupa keimanan melalui keimanan dan juga mengikuti Rasulnya. Sampai, nah domirnya waw jamaah kembali ke ahlul kitab tadi. Sampai mereka ahlul kitab itu berangan-angan seandainya umat mukmin ini, umat Islam kembali ke kufuran sebagaimana dulu mereka ada. Dan ini yang dilakukan oleh para penjajah. Ketika zaman penjajahan terjadi dimanapun, semua sejarah negeri-negeri Islam yang datang sebelum Islam sejarahnya berusaha dimunculkan, sejarah Islamnya disembunyikan. Kenyataan di negeri kita seperti itu. Banyak banget baru terungkap sekarang. Tapi sejarah-sejarah yang dulu-dulu tentang Majapahit, tentang Sriwijaya, tentang Singosari, tentang Kutai Kartanegara, tentang kerajaan-kerajaan lama yang dibangkitkan. Padahal kemajuan teknologi yang dimiliki kerajaan-kerajaan Islam zaman Pati Yunus, di zamannya Raden Patah, di zaman banyak kerajaan-kerajaan Islam disembunyikan. Silahkan dicek fakta sejarah. Gimana mereka membuat meriam di masa lalu. Gimana mereka membuat kapal-kapal yang besar dalam memerangi para penjajah. Banyak buktinya, tapi disembunyikan. Sampai sekarang. Terungkap sedikit demi sedikit. Nah ini yang dilakukan mereka. Mereka ingin agar kita kembali ke kekufuran yang zaman dulu. Seperti yang dilakukan di negeri kita. Oh ingat itu dulu Majapahit begini bagus. Oh ingat itu dulu. Semua ajaran Hindu-Buddha yang dulu ingin dikembalikan lagi agar orang-orang Indonesia kembali jadi Hindu-Buddha seperti dulu. Dan bukan hanya di sini saja. Terjadi sudah bahkan pembantaian kalau di Filipina. Dulu banyak orang Islamnya. Hilang. Dulu di kerajaan Champa yang ada di daerah sekitar Vietnam, Kamboja dan sekitarnya itu. Dulu ada kerajaan Islam di sana, hilang. Penjajahan yang terjadi di atas muka bumi yang sangat masif dilakukan oleh bangsa Eropa di masa lalu telah banyak mendistorsi sejarah. Dan itu tujuannya agar umat Islam yang sudah ada di situ agar dikembalikan kekufuran mereka sebelum Islam datang ke negeri mereka. Contoh Filipina itu bahkan mereka disebut dengan bangsa Mor, bangsa Moro. Bangsa Moro itu adalah bangsa yang mereka tinggal di Afrika Utara, umat Islam di sana. Menunjukkan banyak sekali dulu umat Islam tersebar. Sebelum orang Eropa datang, orang Islam sudah tersebar di mana-mana. Mereka melihat itu, mereka ingin kembalikan, mereka kembali ke ajarannya yang dulu, sejarahnya dulu. Oh, sejarahmu dulu yang kayak gini, kembali kamu ke situ. Jangan kembali ke sejarah Islammu itu, enggak. Jangan. Itu yang mereka inginkan. Tapi tenang, la yu'jizunallaha syai'an, mereka tidak akan membuat Allah lemah sama sekali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang tanya tadi i'rabnya hadhil ummah, di situ mudhaf ilaih ya. Min ahlil kitabi hadhil ummati. Mudhaf ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ana mau tanya, Ustaz.